Halo, para senior yang luar biasa. Hari ini kita ngobrolin soal otot ya. Otot yang kuat itu bikin kualitas hidup kita jadi lebih baik. Otot kuat bantu kita tetap mandiri lebih lama. Coba bayangin kegiatan sehari-hari, kayak bangun dari kursi atau bawa belanjaan. Kalau ototnya kuat, semua itu jadi lebih gampang. Sarkopenia itu artinya otot kita berkurang seiring usia. Tapi kita bisa lawan dengan olahraga. Ngebentuk otot bantu mencegah sarkopenia. Otot yang kuat juga melindungi tulang dan mengurangi risiko jatuh. Keseimbangan yang lebih baik bikin kita lebih percaya diri pas jalan. Jadi, tujuannya jelas, jaga dan bentuk otot biar sehat, mandiri, dan bahagia. Ini bukan cuma nambah umur, tapi nambah kualitas hidup di usia kita. Perubahan kecil aja bisa bikin beda banget. Yuk, kita mulai latihan kekuatan dengan senyum. Badan kita pasti berterima kasih. Siap-siap jadi lebih kuat dan semangat ya. Ingat, usia itu cuma angka, tapi hyperspanin. Judulnya kan bilang nambah otot dalam 2 minggu. Apa bisa mulai kerasa lebih kuat? Pasti bisa dong. Rencana ini buat permulaan yang bagus banget. Coba deh latihan kekuatan 4-5 kali seminggu. Nggak usah lama-lama, cukup 20-30 menit aja per sesi. Yang penting itu rutin, bukan lama waktunya. Dengerin badan kita ya, istirahat juga penting loh. Setiap latihan, fokus ke kelompok otot utama. Latihan sederhana pakai berat badan sendiri, itu bagus buat mulai. Contohnya squat di kursi sama push up di tembok, itu bagus banget. Rumah kita bisa jadi tempat fitness pribadi. Kuncinya, pilih latihan yang menantang buat kita. Rencana 2 minggu ini jadi landasan pacu kita. Nanti bakal kerasa perubahan kecil, kayak naik tangga lebih gampang, atau jadi lebih bertenaga. Kemenangan terbesarnya itu kalau kita bisa bikin rutinitas yang awet. Diri kita di masa depan pasti bakal berterima kasih banget. Setiap sesi olahraga yang berhasil itu ada 3 bagian, pemanasan, latihan inti, sama pendinginan. Kalau ada yang dilewatin, kayak baca buku tapi nggak selesai. Pertama, pemanasan. Ini permulaan yang pelan-pelan. Ini buat nyiapin otot sama sendi kita buat gerak. Lakuin sekitar 5-10 menit di sini. Gerakannya yang ringan aja, jangan yang terlalu berat. Jalan di tempat sama muter-muter lengan itu bagus. Tujuannya biar badan kita tahu. Kita mau gerak nih. Selanjutnya, latihan intinya. Buat para senior, fokus ke gerakan yang terkontrol ya. Bisa pakai beban ringan atau berat badan sendiri. Contohnya, squat di kursi sama push up di tembok. Lakuin 8-12 kali ulangan untuk 2-3 set. Jangan lupa napas ya selama latihan. Terakhir, pendinginan. Buat nenangin badan. Ini bantu badan kita balik istirahat lagi. Luangin lagi 5-10 menit buat ini. Fokus ke peregangan pelan buat otot yang tadi dipakai. Napas dalam-dalam pas pendinginan juga bagus banget. Olahraga itu jangan cuma pas lagi jadwalnya aja. Manfaatnya baru kerasa banget kalau bantu kegiatan sehari-hari. Coba pikirin gimana otot yang kuat itu ngebantu kita tiap hari. Bangun tidur jadi lebih gampang. Nunduk buat ikat tali sepatu jadi lebih lancar. Main sama cucu jadi lebih seru. Ini namanya kebugaran fungsional, biar hidup bahagia. Pas bangun dari kursi, pakai kekuatan kaki. Ini sama aja kayak squat kecil setiap kali bangun. Pas bawa tas belanjaan, kencengin otot perut. Jalan tegap, bahunya jangan bungkuk. Berkebun juga bisa jadi olahraga yang bagus loh. Cari kesempatan buat gerak di mana aja. Tambahin olahraga-olahraga kecil sepanjang hari. Gerakan-gerakan kecil ini kalau dikumpulin jadi banyak juga. Intinya, bikin gerakan jadi bagian alami dari hidup kita. Cari kegiatan yang benar-benar kita suka. Badan lebih kuat, pikiran lebih senang. Kitanya jadi lebih semangat. Kalau kita cuekin olahraga, ada ruginya loh. Kalau kita kurang gerak, otot bisa jadi lebih cepat lemah. Ini bikin risiko jatuh sama patah tulang jadi lebih tinggi. Keseimbangan juga bisa jadi masalah besar. Kegiatan sehari-hari bisa jadi terasa lebih berat. Kemandirian kita bisa pelan-pelan hilang. Kesehatan metabolisme juga bisa kena dampak buruknya. Usaha dikit buat olahraga itu manfaatnya besar banget. Selalu tanya dokter dulu ya sebelum mulai. Mulainya pelan-pelan, terus naikin dikit-dikit intensitasnya. Dengerin baik-baik apa kata badan kita. Kalau sakit, itu tandanya harus berhenti atau dikurangin. Keselamatan nomor 1 selalu. Harus pemanasan sebelum setiap sesi. Harus pakai gerakan yang benar buat semua latihan. Harus cukup minum. Minum air sebelum, pas lagi, sama sesudah olahraga. Harus sabar dan konsisten ya usahanya. Hasilnya memang butuh waktu, tapi pasti kelihatan kok.
Selanjutnya, cara meningkatkan massa otot lansia dalam waktu 2 minggu. Dengan diet yang terencana siap-siap ya. 2 minggu ini bukan berarti langsung jadi binaragawan, jangan salah paham. Tapi dalam 2 minggu, dengan metode yang tepat, Anda bisa merasakan perubahan signifikan, pondasi awal untuk kesehatan jangka panjang. Ini bukan janji kosong, tapi sains dan logika sederhana yang akan saya paparkan. Jadi siapkan catatan, buka pikiran, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Saya tahu, banyak dari Anda yang mungkin skeptis. 2 minggu? Mana mungkin? Saya mengerti. Tapi coba pikirkan, berapa banyak waktu yang sudah terbuang karena kita tidak tahu caranya, atau lebih parah lagi, tidak mau mencoba. Di sini, kita tidak bicara soal obat ajaib atau suplemen aneh. Kita bicara soal strategi cerdas yang melibatkan apa yang Anda makan dan bagaimana Anda mempersiapkannya. Ini tentang komitmen pada diri sendiri untuk hidup lebih berkualitas. Jadi, buang jauh-jauh keraguan itu, karena sebentar lagi Anda akan mendapatkan kuncinya. Pertama dan yang paling fundamental, kita bicara soal diet. Untuk lansia, meningkatkan massa otot itu krusial, dan bahan bakar utamanya adalah protein. Protein adalah batu bata untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot yang mulai menurun seiring usia. Kita butuh asupan protein yang cukup. Sumbernya banyak. Ada dada ayam tanpa kulit, ikan seperti salmon atau tuna, telur, produk susu rendah lemak seperti yogurt atau keju cottage, dan sumber nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh. Pilih karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oatmeal, ubi jalar, kentang, quinoa, dan buah-buahan. Jangan lupa hidrasi. Otot yang terhidrasi dengan baik akan berfungsi lebih optimal. Minum 8 gelas sehari atau lebih jika aktif. Oke, teorinya sudah kita bahas. Sekarang, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ini yang seringkali jadi tantangan. Saya sibuk, saya bingung mau masak apa. Tenang, kita buat simple. Untuk meningkatkan asupan protein, coba tambahkan sumber protein di setiap waktu makan. Sarapan, bisa telur rebus atau orak-arik, atau oatmeal dengan taburan kacang. Makan siang dan malam, selipkan dada ayam panggang, ikan kukus, atau tumis tempe. Bahkan camilan pun bisa jadi sumber protein, misalnya yogurt plain atau segenggam edamame rebus. Kuncinya adalah konsistensi dan perencanaan. Siapkan bahan makanan di awal minggu, jadi tidak ada alasan untuk tidak makan sehat. Memilih karbohidrat sehat juga tidak sulit. Ganti nasi putih Anda dengan nasi merah atau nasi coklat secara bertahap. Kalau suka roti, pilih roti gandum utuh. Untuk sarapan, oatmeal adalah pilihan juara. Ubi atau singkong rebus juga bisa jadi alternatif camilan yang mengenyangkan dan sehat. Saat belanja, baca label nutrisi. Hindari produk dengan tambahan gula tinggi atau tepung terigu olahan. Fokus pada makanan utuh yang minim proses. Ini bukan berarti Anda tidak boleh makan enak. Banyak kok resep masakan sehat yang lezat. Sekarang, mari kita bicara sisi sebaliknya. Apa yang terjadi jika kita abai? Jika diet terencana ini hanya jadi wacana. Efek buruknya nyata dan bisa sangat merugikan terutama bagi lansia. Penurunan massa otot atau yang dalam istilah medis disebut sarkopenia, itu bukan cuma soal penampilan jadi kurang bugar. Ini soal kualitas hidup. Otot yang lemah berarti keseimbangan tubuh terganggu, risiko jatuh jadi lebih tinggi. Patah tulang akibat jatuh pada lansia itu bukan masalah sepele, pemulihannya lama dan bisa berdampak permanen pada mobilitas. Tidak hanya itu, penurunan massa otot juga berkaitan erat dengan penurunan metabolisme tubuh. Artinya, tubuh jadi lebih mudah menimbun lemak, meskipun porsi makan tidak bertambah. Ini membuka pintu untuk berbagai penyakit metabolik, seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Energi pun akan terasa jauh berkurang. Aktivitas sehari-hari yang dulu mudah dilakukan, seperti naik tangga atau membawa belanjaan, jadi terasa berat. Ini bukan menakut-nakuti. Ini adalah realita yang dihadapi banyak lansia yang tidak menjaga massa ototnya. Meningkatkan massa otot pada lansia dalam 2 minggu itu bukan mimpi di siang bolong, tapi sebuah target realistis jika Anda berkomitmen pada diet yang terencana. Fokus pada asupan protein yang cukup, pilih karbohidrat sehat sebagai sumber energi, jangan lupakan lemak baik, dan pastikan tubuh selalu terhidrasi. Ini bukan sprint, tapi awal dari sebuah maraton menuju kualitas hidup yang lebih baik. Ingat, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar.
Jangan biarkan usia menjadi alasan untuk pasrah pada penurunan kondisi fisik. Justru di usia senja, menjaga kekuatan otot menjadi semakin penting untuk kemandirian dan kesehatan secara keseluruhan. 2 minggu pertama ini adalah pembuktian pada diri sendiri bahwa Anda bisa. Setelah itu, lanjutkan. 2 minggu itu waktu singkat, tapi dengan strategi tepat. Apa itu? Tidak lain adalah istirahat dan pemulihan. Mari kita mulai perjalanan ini. Karena menjadi tua itu pasti, tapi menjadi lemah itu pilihan. Banyak orang meremehkan tidur. Tidur itu adalah bengkel utama tubuh Anda, terutama untuk otot. Saat Anda terlelap, tubuh bekerja keras memperbaiki serat otot yang terluka atau stres akibat aktivitas. Ini biologi dasar. Otot Anda bekerja, ada robekan mikro yang diperbaiki saat tidur. Hormon pertumbuhan manusia atau HGH puncaknya dikeluarkan saat tidur nyenyak. Jadi kalau tidur Anda cuma 4-5 jam, jangan harap otot Anda tumbuh maksimal. Usahakan tidur antara 7-9 jam tiap malam. Penelitian membuktikan durasi tidur ideal untuk pemulihan optimal ada di rentang itu. Latihan di gym itu separuh cerita, tidur berkualitas itu separuh lainnya. Jangan sampai usaha Anda di siang hari jadi sia-sia karena malamnya begadang. Otot yang lelah dan belum pulih itu rapuh. Perlakukan tidur Anda seserius jadwal makan atau latihan. Tidur yang cukup bukan hanya membuat Anda segar keesokan harinya, tapi membangun kembali tubuh Anda. Jangan anggap remeh kekuatan tidur. Ini adalah salah satu rahasia terbesar yang sering dilupakan banyak orang dalam upaya meningkatkan massa otot. Banyak orang yang baru semangat olahraga berpikir, makin sering latihan makin bagus. Salah kaprah. Terutama untuk Anda yang sudah tidak muda lagi, konsep no pain, no gain harus diartikan dengan bijak. Hari istirahat itu bukan untuk orang malas, tapi untuk orang pintar yang mengerti cara kerja tubuhnya. Jangan latihan berturut-turut setiap hari. Otot butuh waktu untuk pulih dan tumbuh. Proses pertumbuhan otot terjadi saat Anda beristirahat. Latihan memberikan stimulus. Istirahat dan nutrisi yang memasak rangsangan itu menjadi otot baru. Berikan 1 hari istirahat penuh di antara sesi latihan berat. Misalnya, berlatih beban untuk seluruh tubuh pada hari Senin, maka Selasa idealnya adalah hari istirahat total. Rabu baru hajar lagi. Ini memberikan waktu bagi otot Anda untuk recovery dan adaptasi. Tanpa istirahat yang cukup, Anda tidak memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi. Lansia lebih rentan terhadap efek overtraining. Anggap hari istirahat sebagai bagian integral dari program latihan Anda. Otot tumbuh saat Anda istirahat, bukan saat Anda menderita di gym setiap hari. Jadi, bagaimana? Meningkatkan massa otot di usia senja sangat mungkin jika Anda fokus pada 2 pilar utama, tidur berkualitas dan hari istirahat terjadwal. Ini bukan tentang mencari jalan pintas, tapi kembali ke dasar-dasar bagaimana tubuh kita bekerja. Lupakan mitos bahwa menjadi tua berarti menjadi lemah. Dengan pengetahuan yang benar dan tindakan konsisten, Anda bisa memutarbalikkan anggapan itu. Tidur cukup itu kebutuhan vital untuk reparasi otot. Hari istirahat adalah strategi cerdas untuk memberikan waktu bagi otot untuk tumbuh. Kombinasikan 2 hal ini dengan latihan terukur dan nutrisi baik, maka Anda akan melihat perubahan signifikan. Ini tentang kualitas hidup, kemandirian, dan energi untuk menikmati setiap momen berharga di usia emas. Catat semua usahamu di buku harian, mulai dari latihan sampai apa yang kamu makan. Tulis tanggalnya, jenis latihannya, berapa set, berapa kali ulangan, sama berat beban yang dipakai. Catat juga asupan proteinmu, misalnya dari daging tanpa lemak, ikan, telur, produk susu, kacang-kacangan, atau lentil. Protein itu kayak semen buat bangun otot loh. Jujur ya pas ngisinya, dan yang penting konsisten. Buku harian ini alat buat belajar dan menyesuaikan diri. Setelah 2 minggu, coba deh lihat lagi catatanmu. Pasti banyak info berharga di situ. Ambil foto dan ukur badanmu di awal buat lihat perkembangannya. Pakai baju yang pas di badan, terus foto dari depan, samping, dan belakang. Jangan malu-malu, ini buat dokumentasi pribadi kok. Ukur bagian-bagian penting kayak lengan atas, dada, pinggang, pinggul, sama paha. Tulis angka-angka ini di buku harianmu. Setelah 2 minggu, foto dan ukur lagi. Bandingkan, mungkin ada perubahan kecil kayak lengan jadi lebih kencang atau postur tubuh lebih bagus. Kemenangan-kemenangan kecil ini nih yang bikin semangat terus.
Sabar dan realistis ya, perubahan drastis itu butuh waktu. Nggak kayak bikin mie instan. 2 minggu pertama ini, ibaratnya baru manasin mesin. Lihat perubahan di foto dan angka itu bisa jadi motivasi loh. Latihan yang terencana, rajin mencatat, dan memantau perkembangan itu strategi penting. Selanjutnya, motivasi dan konsistensi. Ini nih, penyakit kronis banyak orang, bukan cuma lansia. Semangat di awal doang, pas udah seminggu 2 minggu, apalagi kalau hasilnya belum kelihatan drastis, langsung kendor kayak kerupuk kena air. Padahal, kunci dari semua perubahan, termasuk naikin massa otot di usia senja, itu ya 2 kata ini, motivasi dan konsistensi. Tanpa 2 ini, program sebagus apapun, suplemen semal apapun, nggak akan ada gunanya bro. Pertama, tetapkan tujuan yang realistis. Ingat, kita ngomongin 2 minggu di sini, jangan harap langsung six-pack atau bicep segede kelapa. Bab terakhir, tapi bukan berarti nggak penting, dukungan sosial. Manusia itu makhluk sosial bro. Mau se-introvert apapun lo, dukungan dari orang sekitar itu ngaruh banget. Apalagi dalam perjalanan mencapai tujuan kesehatan kayak gini. Berjuang sendirian itu berat. Kadang bikin bosen, kadang bikin pengen nyerah. Nah, dukungan sosial ini fungsinya buat jadi booster semangat, biar prosesnya nggak cuma efektif, tapi juga menyenangkan. Ini bukan cuma buat lansia, buat semua umur juga berlaku. Gimana bentuk dukungan sosial ini? Macam-macam. Bisa dengan ngajak teman atau anggota keluarga buat olahraga bareng. Bayangin pagi-pagi jalan kaki bareng pasangan, atau sore-sore senam ringan sama cucu. Nah, itu dia 5 poin penting yang udah kita bahas tuntas. Dari latihan fisik yang smart, pola makan yang beneran jadi nutrisi bukan cuma pengisi perut, istirahat yang berkualitas buat recovery otot, motivasi dan konsistensi yang jadi bensin utama, sampai dukungan sosial biar perjalanan ini nggak sepi dan ngebosenin. Gue pernah bilang ini gampang kayak membalikan telapak tangan, apalagi buat lansia. Tapi, sangat mungkin untuk dimulai dan dilihat hasilnya dalam 2 minggu. Asal lo serius dan gak banyak alasan. 2 minggu ini anggap aja sebagai fondasi. Fondasi buat kebiasaan baru yang lebih sehat, fondasi buat tubuh yang lebih kuat, dan fondasi buat kualitas hidup yang jauh lebih baik di masa tua. Jangan berhenti di 2 minggu. Jadikan ini momentum buat terus lanjut.